Hidup manusia adalah sebuah cermin. Apa yang kita lakukan setiap hari memantulkan siapa kita sebenarnya. Identitas bukanlah sesuatu yang jatuh dari langit, bukan pula sesuatu yang tiba ditentukan oleh orang lain. Identitas dibangun sedikit demi sedikit dari kebiasaan yang kita ulang tanpa lelah. Dan di sisi lain, identitas yang kita percayai tentang diri kita akan menentukan kebiasaan yang kita pilih untuk lakukan. Keduanya saling terkait, saling mempengaruhi, saling menguatkan. Inilah lingkaran kekuatan antara kebiasaan dan identitas. Seringkali orang berkata, "Saya ingin berhenti merokok," atau "Saya ingin lebih rajin berolahraga." Namun di balik kata-kata itu, masih ada sebuah identitas lama yang diam-diam bersemayam. Mereka masih menganggap dirinya sebagai perokok yang berusaha berhenti. Mereka masih memandang dirinya sebagai orang malas yang coba olahraga. Itulah sebabnya perubahan sering gagal. Kita berusaha mengubah perilaku, tapi identitas kita tetap sama. Dan selama identitas tidak berubah, kebiasaan baru terasa asing, berat, dan mudah runtuh. Cobalah bandingkan dua orang yang ditawari rokok. Yang pertama berkata, "Tidak, terima kasih, saya sedang berusaha berhenti." Sedangkan yang kedua menjawab, "Tidak, saya bukan perokok." Jawaban pertama masih melekat pada identitas lama. Ia masih melihat dirinya sebagai seorang perokok. Ia hanya berusaha mengubah perilakunya. Sedangkan jawaban kedua adalah pernyataan identitas baru, ia sudah bukan perokok lagi. Kebiasaan berhenti merokok kini selaras dengan siapa dirinya. Dan identitas yang baru itulah yang menguatkan kebiasaan baru. Kebiasaan sejatinya adalah bukti dari identitas yang kita pilih. Setiap tindakan adalah sebuah suara yang kita berikan untuk identitas yang kita bangun. Ketika kita menulis satu halaman, kita memberikan suara untuk identitas sebagai seorang penulis. Ketika kita berlari 5 menit, kita memberikan suara untuk identitas sebagai seorang pelari. Ketika kita membaca satu halaman buku, kita memberi suara untuk identitas sebagai seorang pembelajar. Satu tindakan kecil mungkin tidak berarti banyak. Tapi ketika ribuan suara itu terkumpul, identitas kita mulai jelas. Kita menjadi apa yang kita lakukan berulang-ulang. Inilah sebabnya mengapa perubahan yang bertahan lama bukanlah soal apa yang ingin kita capai, melainkan siapa yang ingin kita jadi. Target hanya memberi arah, tapi identitas memberi makna. Seorang yang berkata, "Saya ingin lari maraton," mungkin akan berhenti setelah maraton selesai. Tapi seorang yang berkata, "Saya adalah pelari," akan terus berlari bahkan setelah semua lomba selesai. Karena berlari sudah menjadi bagian dari dirinya. Perubahan berbasis identitas jauh lebih kuat dibanding perubahan berbasis hasil. Mari kita lihat contoh nyata. Ada seorang pria yang dulunya kelebihan berat badan dan ingin menurunkan bobot tubuhnya. Alih-alih hanya menargetkan penurunan 10 kilogram, ia mulai membangun identitas baru. Ia berkata pada dirinya, "Saya adalah orang sehat." Maka setiap keputusan kecil dalam hidupnya ditimbang berdasarkan identitas itu. Apakah orang sehat akan makan makanan cepat saji setiap malam? Apakah orang sehat akan duduk tanpa bergerak? Pertanyaan-pertanyaan itu menjadi kompas. Akhirnya, tanpa merasa terpaksa, ia membuat pilihan yang selaras dengan identitas barunya. Berat badan pun turun, dan yang lebih penting, kebiasaan sehat bertahan seumur hidup. Identitas adalah akar, hasil hanyalah buah. Jika kita hanya fokus pada hasil, kita mudah goyah. Kita ingin membaca 50 buku setahun, tapi ketika gagal mencapai angka itu, kita merasa sia-sia.
Namun jika kita membangun identitas sebagai seorang pembaca, membaca satu halaman pun sudah memperkuat diri kita. Identitas membuat proses lebih penting daripada hasil. Dan ketika proses menjadi bagian dari siapa kita, hasil akan datang dengan sendirinya. Tentu saja, identitas juga bisa menjadi jebakan. Seseorang yang meyakini dirinya adalah orang yang selalu terlambat akan terus datang terlambat. Karena setiap kebiasaan buruknya memperkuat identitas itu. Seorang yang percaya dirinya bodoh dalam matematika akan terus menghindari angka dan akhirnya tidak pernah berkembang. Identitas bisa membangun, tapi bisa juga menghancurkan. Karena itu, kita harus hati-hati dengan cerita apa yang kita ceritakan pada diri sendiri. Kata-kata seperti saya orang yang seringkali menjadi ramalan yang kita penuhi sendiri. Perubahan identitas bukanlah sesuatu yang instan. Ia tumbuh dari bukti-bukti kecil. Kita tidak bisa hanya berkata, "Saya penulis," lalu percaya begitu saja. Tapi ketika kita menulis setiap hari, meski hanya satu halaman, lama-lama keyakinan itu menguat. Identitas lahir dari bukti, dan bukti datang dari kebiasaan. Semakin sering kita bertindak selaras dengan identitas baru, semakin kita mempercayainya. Dan semakin kita mempercayainya, semakin mudah kita mempertahankan kebiasaan itu. Lingkaran itu berputar tanpa henti, menguatkan diri kita langkah demi langkah. Lihatlah sejarah. Para pemimpin besar tidak lahir karena tiba mengaku dirinya pemimpin. Mereka membuktikan identitasnya lewat tindakan kecil yang konsisten. Seorang guru bijak di desa yang terus mendidik Minya, lama-lama dikenal sebagai sosok panutan. Seorang penulis yang terus menggoreskan kata, lama-lama dikenang sebagai sastrawan. Identitas mereka bukan deklarasi kosong, melainkan akumulasi bukti. Itulah jalan sejati perubahan, bukan ucapan, melainkan kebiasaan. Pada akhirnya setiap kali kita melakukan sesuatu, kita sedang memilih siapa diri kita. Identitas bukan hadiah yang diberikan orang lain, melainkan sesuatu yang kita bangun sendiri. Pertanyaan yang sesungguhnya bukanlah apa yang ingin saya capai, melainkan siapa yang ingin saya jadi. Dari sanalah semua kebiasaan kecil mendapatkan arah dan makna. Dan ketika identitas kita berubah, seluruh hidup kita pun ikut berubah.